Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pelangi baru merasa lega setelah mendapat kabar bahwa Maryam sudah ditemukan dan akan segera kembali. Kebahagiaan itu semakin bertambah karena suaminya yang mendadak romantis itu sedang mempersembahkan sebuah kejutan indah untuknya. Kini Pelangi sedang menatap takjub sebuah rumah minimalis yang asri dan hijau. Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa Awan benar-benar serius dengan ucapannya beberapa waktu lalu yang berkata ingin membeli sebuah rumah baru untuk memulai kehidupan yang baru bersama Pelangi. "Apa ini rumah kita?" tanyanya hampir tak percaya dengan pandangan berkeliling. Sebuah rumah berlantai 2 dengan taman luas dan juga kolam renang. "Iya sayang, rumah ini untuk kamu." Pelangi masih menatap takjub. "Kamu suka?" tanya Awan lagi setelah sang istri tak kunjung menyahut. "Alhamdulillah, aku sangat suka, Habi." Awan menggandeng tangan istrinya memasuki halaman rumah. Hal pertama yang akan mereka lihat adalah taman belakang. Dari informasi yang didapat Awan setelah menginterogasi adik iparnya, ia mengambil sebuah kesimpulan bahwa Pelangi suka berkebun. Karena itulah sebuah kebun kecil dengan berbagai tanaman sudah ia persiapkan di sana. Pelangi kembali termangu menatap beberapa pohon lumayan tinggi yang sudah berbuah. "Zidan bilang kamu suka berkebun, jadi aku buatkan kebun minimalis untuk kamu." Pelangi terkekeh mendengar kata kebun minimalis yang disematkan suaminya. "Kamu tidak usah repot-repot merawatnya lagi karena pohonnya sudah berbuah." "Terima kasih, Habi." Pelangi bergelayut manja di lengan suaminya, lalu melirik ke kanan dan kiri demi memastikan tidak ada orang lain di sana, lalu membenamkan ciuman sayang di pipi sang suami. Hal sesederhana itu saja sudah mampu membuat Awan tersenyum bahagia. "Coba lihat itu," ia menunjuk deretan tanaman hias dengan bunga-bunga bermekaran. "Zidan juga bilang kamu suka merawat bunga, jadi aku siapkan banyak tanaman hias di sini. Kamu tidak perlu repot-repot merawat lagi karena sudah berbunga semua." Bibir pria itu kembali melengkung, menunjukkan rasa bangga. Padahal Awan tidak tahu saja bahwa yang disukai Pelangi itu bukanlah buahnya, tetapi proses dalam merawat tumbuhan itu. Ia akan sangat senang saat terbangun di pagi hari dan menemukan daun yang baru tumbuh pada tanamannya. "Pohon-pohonnya beli di mana?" tanya Pelangi antusias. "Aku paksa yang punya kebun untuk jual pohonnya." Pelangi mengatupkan bibirnya menahan tawa. "Kalau bunga-bunganya?" Awan tak segera menjawab sehingga menciptakan kerutan tipis di kening sang istri. "Sebagian beli di toko tanaman hias, sebagian lagi ngerampok di rumah ibu." Pelangi pasti sudah menyemburkan tawa jika tidak mengingat usaha keras Awan untuk membahagiakannya. "Ngomong-ngomong, aku suka semangka, tapi kemarin cari pohon semangka tidak ketemu." Mau tidak mau Pelangi tertawa mendengar kalimat menggemaskan yang meluncur bebas dari mulut suaminya. "Semangka mana punya pohon, Habi. Semangka itu tumbuhnya merambat, jadi tidak ada pohonnya." "Yain aja apa sih?" Pelangi menatap takjub saat memasuki rumah. Sebuah figura besar yang menggantung di dinding menjadi sambutan pertama baginya. Masih lekat dalam ingatannya ketika sedang liburan ke puncak, Awan memaksa untuk membuat foto post-wedding. "Ternyata foto yang waktu itu untuk dipajang di sini ya," ucap Pelangi seolah tak dapat menyembunyikan rasa bahagia.
Iya, bagus ya. Pria itu tersenyum senang saat membaca ekspresi bahagia istrinya. Kamu suka? Pelangi mengangguk antusias. Kejutan indah ini membuatnya ingin selalu memeluk sang suami sebagai bentuk terima kasih. Awan benar-benar rela melakukan apapun demi membahagiakannya. Terima kasih, Habi. Aku sangat senang hari ini. Sama-sama, sayang. Awan merangkul tubuh istrinya. Mau lihat kamar kita? Aku mau lihat yang di bawah dulu, baru ke atas. Boleh? Mereka berkeliling ke setiap sudut rumah. Awan memang memiliki selera yang bagus, tidak hanya untuk desain eksterior, tapi juga bagian interiornya. Dan satu hal yang Pelangi sadari, Awan seolah benar-benar tahu seleranya. Semua tertata dengan sangat menarik dan memanjakan mata, bahkan cat dinding menggunakan warna favoritnya. Di belakang juga ada kolam renang. Kamu mau berenang? Ajaknya dengan antusias. Nanti saja deh kalau sudah pindah ke sini, jawabnya, mengingat di rumah itu ia belum memiliki apapun termasuk pakaian ganti. Awan mengangguk pelan. Ya sudah, tidak apa-apa. Lagian kolamnya juga belum diisi air kok. Bibir Pelangi mengatup menahan tawa. Kalau begitu, kenapa tadi ajak berenang? Sengaja, biar kamu tahu aku rela melakukan apapun demi kamu. Rasanya Pelangi ingin tertawa saja. Sejak kapan suaminya itu pandai merayu? Awan lalu membawanya ke dapur. Pelangi mengulas senyum tipis. Semua perabot dapur sudah lengkap dan tertata rapi. Kalau seperti ini tidak perlu repot lagi berbenah karena rumah dalam keadaan siap huni. Dapurnya bagus, aku suka. Komentar singkat itu membuat Awan merangkul bahunya. Mau coba masak? Memang ada bahan? Tidak ada sih, hehe. Bibir Pelangi mengerucut lucu. Mendadak Awan menjadi manusia super iseng yang menggemaskan. Saat Awan berjalan membelakanginya untuk memeriksa bagian dapur, Pelangi malah terpaku menatap punggungnya. Awan awalnya adalah seorang pria brutal yang hampir setiap hari menyakiti dan menolaknya, mempermalukannya di hari pernikahan dengan menghilang entah kemana. Mungkin masa lalu seorang Awan Wisnudewanto cukup buruk di mata sebagian orang. Laki-laki itu hanyalah anak yang terlahir dari keluarga kaya raya dan modern, terbiasa dimanjakan dengan fasilitas mewah tanpa didikan yang tepat, membuatnya menjadi seorang pemuda yang liar. Bagi Awan, tak ada hal istimewa dalam hidupnya sebelum Pelangi datang, bagai sebuah lentera yang menuntunnya keluar dari kegelapan. Kini hidupnya terasa penuh arti. Sedangkan bagi Pelangi, masa lalu suaminya hanyalah kepingan kenangan yang sudah ditinggalkan. Awan yang sekarang adalah seseorang yang baru, dengan pola hidup dan pemikiran yang baru. Kini yang tampak di hadapan Pelangi hanyalah sosok suami sempurna yang menjadi semakin baik di setiap harinya. Jantung Pelangi seperti akan lepas dari tempatnya ketika tiba-tiba Awan mendekapnya. Lalu beberapa saat kemudian menuntunnya keluar dari dapur, membawanya menaiki tangga hingga tiba di sebuah kamar. Ini kamar kita. Pandangan Pelangi berkeliling, sebuah kamar yang tidak begitu luas namun tidak juga sempit. Tepat di bagian kepala tempat tidur ada foto mesra mereka berdua. Sayang, ranjangnya empuk deh, mau coba? Pelangi menatap suaminya. Masih siang, Habi, ujarnya seraya mencubit pinggang setelah mampu menebak isi kepala sang suami. Tamat.